izin share screen ya, Mbak. Mas Excel tolong dibantu. Mas Excel? Oke. Belum kelihatan ya Mas Excel? Mas Excel. Ya, ini not responding, mohon izin tentunya. Silakan dimulai dulu aja sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari tim Neoreg. Nama saya Muhammad Firdaus Putra bersama rekan saya Muhammad Excel Andi Nurul Hayat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil research kami, yaitu Integration Halter Trace System with IoT Base. Oke, ini dia latar belakang yang kami ambil. Bahwasanya setiap warga negara berhak atas kesehatannya dan sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dan upaya pemerintah dalam melindungi hal tersebut membuat suatu badan hukum, yaitu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,3 juta jiwa, namun menurut data BPJS hanya 83% atau sekitar 224,1 juta jiwa penduduk yang sudah terdaftar dalam BPJS. Bisa dibayangkan banyak sekali experience, benefit, serta problematika yang dirasakan oleh para pengguna. Berdasarkan hasil riset lapangan yang kami lakukan di beberapa puskesmas, klinik, dan lain-lain yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat registrasi berobat dengan BPJS. Di antaranya kita rangkum ke dalam 2M dan 1T, Man, Method, and Technology. Meskipun sekarang sudah banyak sekali aplikasi AI yang available serta canggih, nyatanya di area rural, kebanyakan dan bahkan di urban, itu mostly dari mereka masih sangat terbatas dalam aspek sumber daya manusianya. Birokrasi yang sangat panjang itu memakan waktu sehingga dirasa masih kurang efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, maka solusi yang diberikan yaitu Neoreg, sebuah inovasi teknologi dengan metode research and development yang membantu para tenaga kesehatan dan peserta BPJS dalam mempermudah akses registrasi dengan teknologi IoT yang terintegrasi dengan KTP dengan sidik jari, serta terdapat fitur tambahan dalam pengecekan suhu otomatis dan printer thermal untuk print nomor antrian. Nah, ini dia untuk implementasi dari alat ini adalah pada saat registrasi. Terdapat 3 media registrasi yang disediakan, yaitu registrasi fingerprint, ini untuk pasien dalam keadaan darurat seperti kecelakaan dan lain-lain, serta dapat digunakan juga untuk peserta yang lupa membawa identitas. Registrasi menggunakan eKTP, yang kedua bisa jadi untuk pasien yang hanya membawa KTP-nya saja, yang sudah elektronik dan di-tapping. Lalu selanjutnya ada registrasi yang ketiga menggunakan input MIK, ini untuk peserta yang masih di bawah umur, jadi belum memiliki identitas atau KTP sehingga bisa diinput manual untuk melakukan proses registrasi. Ditambah juga fitur untuk deteksi suhu tubuh pasien dengan teknologi IoT. Menggunakan protokol MQTT, data yang di-collect oleh sistem Neoreg akan dimonitor pada dashboard platform IoT, yaitu Flex IoT, sehingga mempermudah tenaga kesehatan untuk mengolah data pasien. Nah, ini dia impact dari sistem Neoreg, antara lain mempermudah registrasi, operating system yang humanis, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi biaya penggunaan kertas berlebihan. Selanjutnya, ini dia kami kemarin memaksimalkan 6 hari waktu untuk hackathon, lalu merancang untuk next action dari sistem Neoreg ini. Terdapat 3 plan, yaitu memperbaiki konstruksi sehingga lebih simple and compact, memanage security data, lalu menambahkan fitur parameter kesehatan seperti detak jantung dan deteksi oksigen dalam darah. Lalu ini juga ada business plan, ada secara long term ada 4 pola bisnis. Yang pertama revenue share, bisa dari cost reduction atau new revenue. Yang kedua ada professional services dari instalasi, maintenance, and spare part. Yang ketiga ada jual lepas atau sell off. Dan terakhir kita punya big data, which is data analytic for research tingkat lanjut untuk BPJS ataupun BPS. Sekian pemaparan dari kami. Mari kita lanjut untuk diskusi.
Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim Neorek. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab selama 15 menit, di mana para dewan juri akan memberikan pertanyaannya. Jadi untuk para dewan juri silakan raise your hand untuk yang mau bertanya. Oke, sudah ada Pak Tuhu, langsung bertanya. Silakan Pak. Oke, jadi ini alat toolsnya menarik, tapi sebenarnya saya mau mengkonfirmasi aja. Jadi alat ini utamanya untuk memberi solusi untuk pemecah triad gitu ya. Pertama itu, kedua tadi kalau misalnya kemudian ada fitur untuk apa namanya menelusuri detak jantung, apa ya itu impactnya untuk apa dan itu menggunakan apa mensolusikan apa dari sana. Ketiga, ini berarti semuanya orang diharapkan datang ketika misalnya dia mau mendapatkan layanan, dia semuanya harus mendapatkan lokasi. Bisa nggak ketika misalnya nanti biar tidak terjadi kerumunan orang mendaftarnya lewat online gitu misalnya. Jadi gabungan antara online sama orang yang datang langsung ke lokasi. Karena memang tadi ya memang beberapa kalau lewat online doang kelemahannya orang ada yang gaptek misalnya, ada yang tadi dalam keadaan darurat semacam ini kan nggak mungkin dia daftar online, jadi butuh langsung Oke. Untuk Neorek mau langsung jawab. Ini ada 3 pertanyaan dari Pak Tuhu. Oke. Sebentar. Ini kalau dari Neorek sempat ada kendala sinyal. Kalau bisa saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari Pak Tuhu. Yang pertama untuk meminta konfirmasi apakah alat ini untuk memecah antrian. Terus yang kedua, di alat ini semua orang diharapkan datang, apakah ada kemungkinan untuk mendaftar online, dan yang ketiga itu mengenai impact. Mungkin Pak Tuku bisa diulangi lagi pertanyaannya mengenai impact-nya itu, Pak. Tadi kan ada apa namanya mau memonitor detak jantung itu dampaknya buat apa dari data itu. Saya belum menemukan ininya kayak keterhubungannya itu untuk apa. Oke. Baiklah, untuk Neorek sudah tahu ya pertanyaannya? Oke, bisa langsung dijawab dulu karena ini ada 3 pertanyaan. Nanti selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Pak Mustafa dan juga Pak Ono. Silakan Neorek. Baik Kak, mohon maaf untuk pertanyaan pertama itu tadi apakah sistem ini untuk memangkas sistem yang sudah ada, bukan seperti itu ya Kak? Ya, untuk antrian itu. Seperti itu kan? Yang dirasakan kemarin setelah kami survei juga, dirasa ketika pasien akan registrasi itu kadang sangat panjang sekali birokrasinya. Mungkin ini di sebagian kota sudah oke, namun di beberapa wilayah di daerah bahkan itu harus ngeprint fotokopi KK, fotokopi KTP, lalu fotokopi kartu BPJS juga. Dirasa menurut kami itu bakalan menjadi waktu yang sangat panjang ya, dan tidak efisien. Sehingga kami berharap dengan si Neoreg ini beberapa step yang tadinya panjang itu bisa kita pangkas sehingga dapat mengefisiensikan waktu seperti itu. Lalu yang kedua tadi, sorry aku lupa apa ya Mbak? Yang kedua Pak Tuhu ingin tahu bagaimana impact-nya karena untuk memonitor detak jantung menurut Pak Tuhu masih belum melihat apa manfaat atau impact-nya untuk monitoring detak jantung dan sebagainya. Oke, jadi ketika kita registrasi ke tenaga kesehatan, nah sebelum dapat nomor antrian tuh biasanya si nakes meminta kita untuk ditensi darah, lalu dicek suhu tubuh, dan ditanya beberapa screening pertanyaan. Nah, beberapa parameter kesehatan yang bisa kita monitoring melalui teknologi ini, salah satunya adalah detak jantung, BPM, lalu suhu tubuh, bahkan saturasi oksigen dalam air, dalam saturasi oksigen dalam darah. Nah, jadi saya kira informasi detak jantung itu sangat diperlukan untuk analisis dokter selanjutnya. Jadi kayak semacam rekam medis gitu, Kak. Kemudian izin menambahkan, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini bisa menjadi salah satu opsi untuk screening awal. Seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan yang ketiga, semua orang kan diharapkan datang, nah apakah bisa untuk daftar via online atau bagaimana? Oke, untuk sistem Neoreg ini sendiri ya, jadi
ini kan base-nya tuh Internet of Things skala lokal ya Teh. Jadi kita nggak bisa online dulu baru kita booking gitu. Yang jelas sistem registrasi kita ada 3. Yang pertama tapping eKTP, lalu fingerprint, dan terakhir input NIK langsung manual di user interface-nya. Mungkin izin menambahkan juga, mungkin kalau apabila diberi kepercayaan untuk melakukan pengembangan ke depannya, kita bisa melakukan kolaborasi dengan aplikasi yang telah diluncurkan oleh BPJS, yang mana pada aplikasi tersebut juga sudah tersedia media untuk melakukan booking online, sehingga nanti tinggal integrasikan antara aplikasi dengan sistem yang kita bangun. Oke. Untuk Pak Tuhu, sudah oke? Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Pak Mustafa. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Titas. Mungkin yang pertama yang ingin saya dalami, kalau terkait dengan tadi registrasi itu ada tapping KTP, lalu kemudian ada fingerprint, lalu kemudian ada manual entry NIK. Nah, kalau yang terkait dengan mungkin yang nomor 2 tadi yang terkait fingerprint, artinya apakah itu harus kita melakukan registrasi fingerprint dulu kepada semua masyarakat yang akan berobat supaya nanti orangnya terdeteksi. Nah, tantangannya memang luar biasa untuk bisa meregistrasi untuk sidik jarinya orang tersebut. Artinya apakah itu harus diregistrasi atau tidak. Lalu pertanyaan saya yang kedua, dari yang tadi dilakukan, apakah itu satu paket ketika orang melakukan registrasi secara otomatis juga suhu tubuhnya akan terdeteksi, atau memang harus berpindah tempat untuk mendapatkan suhu tubuhnya dan sebagainya, atau masih seperti yang terjadi di misalnya di rumah sakit, orang registrasi dulu baru kemudian pindah tempat untuk diukur tensinya dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Oke, silakan dari tim Neorek untuk menjawab. Jangan lupa untuk memperhatikan sisa waktu ya. Oke. Kalau untuk yang fingerprint sendiri, rencananya datanya tersebut kami apabila kedepannya diberikan kepercayaan ingin melakukan kerjasama dengan Disdukcapil, yang mana tentunya di Disdukcapil sendiri telah dilakukan proses pengambilan data sidik jari, sehingga apabila hal itu bisa terjadi, data bisa terintegrasi secara otomatis dan tidak perlu melakukan pendataan atau melakukan registrasi ulang sidik jari tersebut, sehingga data tidak kompleks seperti itu. Lalu yang kedua, boleh diulangi, Mbak Moderator? Oke, untuk yang kedua, melanjutkan dari pendaftaran registrasi sidik jari, apakah itu sekaligus bisa mendeteksi suhu badan atau pasien harus pindah sistem untuk mengetahui suhu badannya? Mohon izin, kalau untuk suhu badan, kebetulan di device sendiri sudah disimpan pada bagian bawah, sehingga tidak perlu pindah lokasi. Nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan alatnya, Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti itu. Sehingga apabila telah melakukan input data pribadi, maka tinggal melakukan scan tangan ataupun kepala pada alat yang telah dirangkai pada sistem kami, Pak. Jadi tidak perlu melakukan proses perpindahan lokasi. Oke, untuk Pak Mustafa, apakah sudah cukup jawabannya? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya juga. Nah, selanjutnya kita akan menerima pertanyaan dari Pak Ono. Silakan Pak Ono. Terima kasih. Pertanyaannya ada 3. Mudah-mudahan saya ingat 3-tiganya. 1. Fingerprint. Boleh tahu formatnya apa? Standar yang dipakai apa? Gitu ya. Yang kedua, tuh kan saya jadi lupa aja. yang kedua, datanya apakah lokal, disimpan lokal, atau tadi saya lihat tuh kayaknya pakai dashboard di Excel ya, atau harus dipusatkan ke BPJS datanya.
Oke, jadi yang pertama format fingerprint, kedua datanya lokal di puskesmas atau di fasilitas kesehatan atau harus terpusat ke BPJS. Yang ketiga masalah KTP. Kan tadi di tap KTP-nya di tap. Biasanya KTP yang di tap kan ada RFID tag yang diambil. Pertanyaannya, apakah selain RFID tag Anda juga ngambil data yang lain, misalnya nama, alamat dan sebagainya? Soalnya tadi kan pernyataannya kan gini, antrian panjang karena harus ngisi KTP, KK dan sebagainya. Kalau cuma ngetap KTP kan cuma dapatnya RFID tag-nya doang. Apakah Anda bisa dapat yang lainnya juga? Gitu. Silahkan. Ada 3. Liar. Oke, silakan dari tim Neorek. Oke, izin menjawab Pak. Izin menjawab, bismillah. Kalau untuk fingerprint sendiri, kebetulan kami masih menggunakan fingerprint yang DY50, jadi formatnya berupa capture foto, Pak. Oh, Jadi foto. ketika Oke. scan itu dilakukan, ya. Tahu nggak kalau yang di Dukcapil pakai format naon? Yang Dukcapil Nah, makanya belum, Pak, belum. nggak tahu. Oke, lewat. Lanjut. Pertanyaan kedua. Nah, kalau untuk data sendiri, kebetulan memang kami menggunakan platform milik Excel, Pak. Seperti itu. Tapi nanti IoT Pak. oh ya udah, oke, lanjut. Tapi sarannya nanti taruh di Excel atau di BPJS ntar teh? Nantinya akan ditaruh di Excel atau di BPJS mikirnya? BPJS, Pak. Oke, siap. BPJS. Lanjut. Hanya untuk KTP. penguatan atau penampilan sementara, Pak. Oke, KTP kumaha KTP? Oke, untuk RFID ya Pak. Ya. Mungkin untuk di sistem yang versi pertama ini, karena secara teknis RFID yang kita gunakan modulnya hanya membaca Tag-nya nilai doang. 16 digit hexadesimal ya Pak. Iya. Hmm. RFID tag doang eta teh. Nah, Secara lokal divalidasi untuk mendapatkan data nama, alamat, umur, dan juga Itu data entry berarti ya? Nama dan sebagainya data entry kan ya? Bukan dari Dukcapil Pak eta teh. masih data yang Oh, oke. Siap. kebetulan masih susah dapat akses, Pak. belum dapat akses Pak. Emang, makanya gue tahu nggak segampang itu ceritanya. Oke, Bener, cukup. Oke. Thank you, Pak Ono. Siap. Baiklah, kita masih ada waktu sekitar 2 menit untuk para dewan juri. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan tambahan? Sudah aman para dewan juri? Oke, aman ya. Berarti tidak ada pertanyaan tambahan dari para dewan juri. Nah, oke, karena kita masih punya 2 menit, silakan untuk tim Neorek memberikan final statement untuk menutup presentasi atau paparan kalian pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi kami dapat pesan dari dosen pembimbing kami bahwasanya teknologi yang sangat berguna sekali, teknologi yang sangat canggih, tetapi jika tidak dirasakan oleh kalangan bawah itu sia-sia. Makanya kita harus membuat satu produk teknologi yang bisa dirasakan oleh semua kalangan dan bisa dirasakan oleh tenaga kesehatan yang bisa membantu mengefisiensikan dari proses BPJS itu sendiri. Yang jelas tentunya yang saya harapkan, kami juga menyadari bahwa hidup kami masih sangat mudah dan perlu dilakukan pendalaman lagi. Mudah-mudahan diberikan kepercayaan ataupun jalan untuk melakukan proses pengembangan selanjutnya. Yang jelas betul seperti kata rekan saya, yang mana teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat seluruh elemen itu merupakan teknologi yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Gufronaka Robbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tim Neorek. Kalian bisa meninggalkan breakout room dan nanti bisa kembali ke main room pada jam 2 siang nanti untuk mengetahui siapa yang terpilih menjadi pemenangnya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Baiklah, itulah dia tadi kita sudah melihat paparan dari tim Neorek dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para dewan juri yang terkadang saya sendiri kalau dengar pertanyaannya suka deg-degan aja mendengar pertanyaan dari para dewan juri.